Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini di malam Jumat pertama. Malam Jumat pertama di bulan Jumadil Awal. Kemudian juga di tahun 2020 ini malam Jumat pertama. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah yang luas kepada kita sekalian. Malam hari ini kita mengenang wafat dan mengirimkan doa untuk orang tua kami yang meninggal dunia, Al-Walid Al-Marhum Al-Maghfurullah Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jendan, dan juga ini juga tepat mengenang haulnya dari mertua kami Al-Marhum Al-Maghfurullah Sayyid Mahdi bin Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka, dan orang tua kita semuanya yang sudah meninggal dunia diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Yang masih hidup dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian. Tadi kita dengarkan apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita dan sahabat kita. Kita dengar apa yang disampaikan oleh Habib Ahmad Akhina, dan juga Akhina Al-Habib Alwi, wal Ustaz Ruhuddin, wal Ustaz Salim Na'i, dan juga apa yang disampaikan oleh akhina Syekh Tuan Guru Bajang Al-Ustaz Zainuddin, Al-Ustaz Zainul Majdi, dan juga apa yang disampaikan oleh sahabat kami Bapak Abdullah Azwar Anas yang datang dari Banyuwangi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita sekalian. Intinya sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ar-Ramli waktu abahnya meninggal dunia, dia bilang di hadapan jenazah ayahnya, di hadapan semua yang hadir, dia bilang, "Ishhadu ya hadirin, persaksikan wahai yang hadir, inna walidi hadza mimman salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Sesungguhnya ayahku ini termasuk orang yang muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Enggak pernah ganggu orang pakai mulutnya, enggak pernah ganggu orang pakai tangannya. Kita pulang dari Hadramaut, dulu tuh tahun 98 mengalami bersama Al-Walid sekitar 7 tahun, nggak pernah dengar abah kita gosipin orang, ngatain orang, bicarakan keburukan orang lain. Bahkan maaf, kita tahu betul, namanya manusia, ada beberapa orang-orang tertentu yang memang punya masalah dengan ayah kita. Ada konflik, ada permasalahan. Cuma orang dulu konfliknya aja enak. Nggak kayak orang sekarang, nggak ada enaknya udah. Orang dulu konfliknya ada perbedaan pendapat, masih adab, luar biasa. Abah kita, ada beberapa orang yang ya ada cekcok, nggak akur, nggak sepakat, beda pendapat gitu. Namun kita nggak pernah dengar abah kita membicarakan keburukan orang yang bermusuhan dengan dia, dalam tanda kutip musuhan ini. Hingga bahkan kita nggak tahu apa-apa, datang dari Hadramaut kita nggak tahu apa-apa. Abah bilang, "Syekh Jindan, ente baru pulang dari Hadramaut, pergi ziarah kepada fulan, Ustadz fulan, ulama fulan." Bilang, "Ya khair," kita datang. Belakangan kita baru tahu kalau antara abah dengan dia ada masalah. Tapi abah kita bilang, "Ente ziarah, tengokin dia, ziarah, sampaikan salam abah." Begitu. Dan bukan cuma itu aja, ada beberapa orang yang abah kita suruh datang kepada mereka. Bahkan kita dulu tuh sebelum ketika nyampe, sebelum Habib Umar bin Hafidh 1 minggu kita datang. Habib Umar maksudnya minta kita aturkan acara beliau di sini. Abah kita bilang, aturkan acara Habib Umar ke rumahnya fulan. Yang mana belakangan kita baru tahu antara abah dengan dia itu terjadi pertentangan. Tapi abah bilang, biar Habib Umar datang, hadir, datang ke sekolahnya, ke madrasahnya. Masya Allah, kagak ada dendam, gak ada benci. Gak kayak sekarang. Kalau udah beda pendapat sama orang, ada perbedaan prinsip, beda pendapat sama orang, musuh dunia akhirat. Begitu. Gue nggak mau lihat muka lu di dunia, nggak mau lihat muka lu di akhirat. Bukan cuma itu aja, sampai boykot, boykot. Dia nggak boleh ceramah. Begitu. Kirim surat ke teman-teman kita, jangan kasih dia ceramah.
Ada undangan di mana? Undangan di sana di sini. Kirim kepada tokoh-tokoh tertentu, bahkan kepada kepada panitia acara, jangan kasih ceramah, batalkan. Begitu. Sekarang begitu. Bukan cuma itu aja, digosipin, dikatain, difitnah, dinamimah, begitu. Dan dengan mengatasnamakan bela agama. Gila, bela agama musuhan. Itu ada bela syaitan, bukan bela agama. Bukan bela Tuhan itu, ada bela syaitan. Begitu, bukan bela Nabi Muhammad. Waliyadzubillah min dzalik. Asbahna nahan fi asr, kita tiba-tiba berada di sebuah zaman, tahu zaman apa? Zaman idza khasama fajara. Kalau udah nggak sepakat sama orang, nggak ragu-ragu untuk berbuat kezaliman terhadap orang tersebut. Dia zalimin, dia caci, dia maki, dia nodai kehormatan, ente beda pendapat sama dia, silahkan keluarkan argumentasi kamu. Begitu, pikiran diadu pikiran, teori diadu teori, pendapat diadu pendapat. Bukan beda pendapat urusan suatu fatwa, lah begitu. Yang dicela, yang dikritik bukan fatwanya, dia nggak mampu untuk mengkritik fatwanya, yang dikritik individunya. Bilang, lu begitu, gua tahu fatwa ente nggak bisa diterima. Kenapa? Soalnya ente demen makan jengkol. Apa hubungannya? Yang dikritik individunya, begitu. Yang dikritik pribadinya. Makanya dibilang sama teman-teman kita tuh dulu bahwasanya barang siapa orang tuh kalau tidak pede, nggak percaya diri dengan keilmuan dan pendapat yang dia punya, nggak percaya diri dengan argumentasi dia sendiri, nggak yakin dengan fatwa yang dia pegang, sehingga untuk menguatkannya perlu berbohong, perlu memfitnah, perlu berghibah, perlu bernamimah. Terus yang kayak begini mau kita ikutin? Lah, kagak, buang jauh-jauh. Alhasil yang kita dengar dari abah kita begitu, bahwasanya nggak ada benci sama orang, kagak ada dengki sama orang. Sampai kita dulu sama akhina Al-Habib Ahmad hadza begitu, kadang pegel ya. Abah kita datengin orang yang menurut kita mau ngapain didatengin orang, kalau kita udah kita takbirin 4 kali orang. Begitu. Tapi sabar. Ada dalam beberapa kasus datang ke rumah tuh orang, orangnya pura-pura tidur. Udah gitu ketahuan lagi pura-pura tidur, berbisik kedengeran sama kita. Begitu. Tapi abah kita masih datang dan masih datang lagi besokannya. Subhanallah. Hati bersih. Kalau kita mau pulang dari sini bawa sesuatu, bawa hati yang bersih. Udah, jangan dengki sama orang, jangan benci sama orang. Oh, mau bela agama, bela agama dengan hati yang bersih. Mau bela Islam dengan hati yang bersih. Mau dakwah dengan hati yang bersih. Begitu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Begitu orang yang datang kepada Allah dengan bawa hati yang selamat, enggak ada benci, enggak ada dengki kepada orang lain. Mulut juga bersih. Dulu tuh Nabi Muhammad SAW pernah ada satu orang datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, di lingkungan saya, di kampung saya, di negeri saya ada perempuan, wanita. Kerjaannya nggak tanggung-tanggung, tiap hari dia puasa. Dan tiap malam tahajudnya bukan sejam 2 jam, semalam suntuk dari Isya sampai subuh. Setiap malam. Hebat gak tuh? Tapi satu kekurangannya. Apa? Mulutnya suka ngeganggu lingkungan dan kawasannya, suka ngeganggu orang-orang pakai mulutnya. Ngatain orang, gosipin orang. Kemudian namimah, adu domba. Padahal sholatnya semalam suntuk tahajud. Tiap hari dia puasa. Kalau zaman kita sebutnya udah bukan ustadzah lagi, ini sih waliyah yang kayak begini. Udah wali yang luar biasa. Cuma satu, demen mulutnya itu demen komentar.
Tadi kayak Ustaz Ruhuddin bilang, suka campur urusannya orang lain. Entar campur rumah tangganya orang. Entar campur urusan anaknya orang. Entar campur urusan bininya orang. Entar campur urusan lakinya orang. Entar campur urusan gurunya orang. Begitu sibuk sama orang. Ngomongin. Ini zaman kita, zaman apa namanya? Zaman komentar. Apa aja dikomentarin. Bahkan anak TK ngomentarin profesor. Ada di mana-mana. Dikiranya nggak ada perhitungan apa. Orang kalau dia cerdas, dia bakal berpikir apa yang dia komentarin. Tadi akhirnya Syekh Zainul Majdi mengatakan bagaimana orang sekarang mulutnya di depan, otaknya, pikirannya di belakang. Ada di dalam sebagian riwayat, dalam sebagian athar, al-mu'min, mukmin mulutnya ada di belakang, hati dan akal pikirannya ada di depan. Jadi ketika tuh omongan mau ngomong disensor oleh akal, pikiran dan oleh hati dia. Jadi yang keluar udah disensor. Benar keluarnya. Tapi munafik akalnya, pikirannya, hatinya di belakang, mulutnya di depan sono lidahnya. Jadi apa yang keluar, hatta kadang dia nggak sadar apa yang diomongin. Nggak sadar apa yang diomongin. Tahu kan orang kalau nggak sadar apa yang dia ngomong, majnun. Itu yang terjadi. Ini zaman-zaman komentar, hobinya orang komentar. Bilang nih wanita nih ada nih, katanya solehah, ustazah, hebat. Tapi demen ngomentarin orang. Begitu campur urusan orang. Mengganggu lingkungannya, mengganggu orang-orang dengan mulutnya. Padahal tiap malam tuh orang kalau sholat tuh berapa rakaat? Dari Isya sampai subuh. Tiap hari dia puasa. Kaif ya Rasulullah, apa fatwanya Nabi Muhammad? Nabi bilang, la khaira fiha hiya finnar. Wanita itu tidak ada baiknya sama sekali, dia di neraka. Katanya Nabi Muhammad SAW. Itu fatwanya Nabi Muhammad. Solatnya emang bukan khair. Lah, solatnya khair. Solat khair, puasa khair. Begitu, tapi Nabi bilang, la khaira fiha. Tidak ada kebaikannya pada diri wanita tersebut. Hiya finnar. Na'udzubillah min dzalik. Tahu gak? Bala musibah datangnya tuh dari mana? Al bala muwakkalun bil mantik. Musibah bala itu ada kata kuncinya dititipkan di ucapan di lidah kita. Ada kata-kata tertentu kalau diucapkan bikin orang sakit, stroke. Ada orang kata-kata tertentu, ucapan tertentu, komentar tertentu, kalau dia sampaikan, itu bikin dia divonis kena kanker atau kena tumor. Ada lagi kata-kata tertentu, kalau dia ucapkan, bikin dia ketabrak sepeda. Ada lagi kata-kata tertentu, kalau dia ucapkan, kelindes kereta. Begitu. Ada lagi kata-kata tertentu, kalau dia ucapkan, bikin kebakaran. Begitu. Ada lagi kata-kata tertentu, kalau diucapkan, bisa bikin kebanjiran juga. Begitu. Ada lagi kalimat dan kata-kata tertentu kalau diucapkan bikin banjirnya bukan buat diri dia doang, buat orang selingkungan. Begitu. Kesian orang yang kagak ada dosanya jadi sial gara-gara ini orang. Waliyadzubillah min dzalik. Al bala muwakkalun bil mantik. Itu dari ucapan, dari omongan. Sehingga bagaimana tuh dulu tuh zamannya Nabi Musa terjadi musim kemarau panjang, paceklik. Bani Israel sampai makan bangkai, begitu. Karena krisis pangan, krisis ekonomi. Akhirnya Nabi Musa kumpulkan, ayo kita ngumpul semuanya wahai Bani Israel, kita sholat istisqa, minta hujan kepada Allah Ta'ala. Minta agar Allah berikan pertolongan. Doa Nabi Musa kagak dikabulin. Bikin acara lagi, kumpul, doa lagi, kagak dikabulin. Sampai 3 kali enggak dikabulin, bilang, ya Rabb, berkali-kali kita ngumpul, minta dikasih solusi, turunin hujan, enggak diberikan. Apa masalah kita? Kalau ente tanya masalahnya begini, bagaimana saya mau kabulin doa kamu? Ya, kalau di antara kaummu ada satu orang yang tukang namimah, tukang adu domba,
tukang provokasi, bawa omongan begitu untuk memecah belah antara orang lain. Gara-gara omongan dia begitu, yang ini jadi ribut, saudara sama saudara ribut, bapak sama anak ribut, suami istri ribut, begitu tetangga jadi ribut, begitu. Nah, provokasi hada namimah, namam. Itu bagaimana mau dikabulkan kalau di situ ada orang yang tukang adu domba? Maka Nabi Musa bilang, siapa orangnya? Biar saya usir. Bilang, ya saya melarang kamu namimah, adu domba, terus saya mau ngaduin umatmu. Begitu, enggak. Saya melarang sesuatu dan saya tidak akan melakukan hal tersebut. Maka Nabi Musa pikir cari akal, habis gimana? Ya udah gini deh, kumpul lagi semua. Ini kita sekarang dapat bala musibah gara-gara satu orang. Satu orang yang tukang namimah, tukang adu domba, tukang provokasi. Ayo kita semuanya istighfar, taubat kepada Allah Ta'ala. Udah semuanya istighfar, taubat. Baru istighfar, turun hujan saat itu juga. Masya Allah. Gara-gara satu, semua sial. Nah sekarang kita ada berapa orang yang tukang namimah di barisan kita? Di barisan umat Islam berapa orang yang tukang adu domba? Tahu gak? An-namimah, ada provokasi. Itu biasanya orang yang itu watak dan perangai anak haram. Maaf. Yang suka namimah, adu domba dan provokasi, ini sikap ini adalah sikap watak dan perangai anak haram, anak zina. Waliyadzubillah min dzalik. Kata siapa? Ahli tafsir yang bilang begitu di dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim. Begitu, hadhi isyarah yang suka namimah, begitu ada tergolong daripada itu anak haram, waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati daripada perangai ini. Amatu azabil qabr, mayoritas siksa kubur. Itu satu dari apa namanya adamul istibra minal baul, ketika dia buang air kecil tidak memastikan kalau air seninya udah tuntas, begitu hingga akhirnya netes lagi, najis lagi. Itu satu. Dan yang kedua, mayoritas siksa kubur adalah dari namimah. Dari namimah, adu domba. Ente dengar sesuatu, ya khalas, begitu. Enggak semua yang kita dengar harus kita sampaikan. Enggak semua yang kita tahu harus kita sampaikan. Terus lah, saya mau menolong. Saya mau membantu. Saya mau memperbaiki. Memperbaiki dengan namimah, otak ente di mana? Weh naglak. Memperbaiki dari besok-besok ada orang megang botol bir, botol minuman keras. Saya membela agama dengan minum-minuman keras. Kalau saya nggak beli, begitu, bagaimana dia dapat rezeki? Jadi akal-akalan. Besok lagi bilang, saya membela agama dengan mencuri. Saya membela agama dengan ngegarong, dengan ngambil motornya orang. Hada haram. Begitu juga bohong haram, ghibah, gosip haram, zina haram, namimah, provokasi, adu domba juga haram. Jaga mulut kita. Inna rajul la yatakallam bi kalimah. Kadang orang tuh ngomong satu kata. La yulgi lahabalan. Kalimat yang dimurkai oleh Allah. Satu kata yang dia mungkin anggap itu enteng, ringan, kecil. Mungkin dia sendiri lupa. Saking ringannya, oh iya sih, masa saya ngomong gitu? Mungkin dia nggak ngeh. Satu kata dia ngomong, gara-gara satu kata tersebut, tahu dampaknya apa? Dampaknya dia masuk ke dalam neraka, dilempar ke jurang api neraka, sab'ina kharifan, 70 tahun belum sampai ke dasar. Yahwi biha fi ga'ri jahannam sab'ina kharifa. Dia terombang-ambing, melayang-layang di jurang neraka, 70 tahun belum nyampe ke dasarnya. Pertanyaannya, disebut 70 tahun belum nyampe ke dasar. Artinya nyampe ke dasarnya ya 70 tahun lewat sehari, 70 tahun lewat 2 hari, enggak jadi masalah. Cuma yang jadi masalah, ente sekarang kalau lempar koin atau lempar batu dari atas sumur nyampe ke bawah 2 detik baru nyampe, dalam.
Lempar dari atas jurang semenit baru nyampe. Lempar dari pesawat terbang 2-3 menit baru nyampe. Kalau setahun baru nyampe, tinggi banget kan? Kalau 70 tahun belum nyampe ke dasar. Pertanyaannya, gimana cara keluarnya dari itu neraka? Gimana? Kapan dia keluarnya? Waliyadzubillah min dzalik. Alhasil, jadilah kita orang yang bijaksana, yang bersihadah, ambil pelajaran dari salaf kita, dari guru-guru kita, Enggak ada pun di antara mereka, alhamdulillah, orang tua kita, guru-guru kita enggak pernah dengar kata-kata yang kotor keluar dari mulut mereka. Begitu. Enggak pernah mendengar namimah atau ghibah dari mulut mereka. Alhamdulillah, di antara guru-guru kita yang seumur hidupnya enggak pernah ninggalin sholat jamaah. Di antara guru-guru kita yang seumur hidupnya enggak pernah ninggalin tahajud dan qiyamul lail. Katsir minhum. Masya Allah, teladanin mereka, ikuti mereka ya dalam kebersihan hati dan istiqomah. Istiqomah dalam lidah. Orang kalau udah lidahnya istiqomah, ntar yang lain ngikut. Tapi kalau udah lidahnya bengkok, lidahnya khianat, anggota tubuh yang lain juga semuanya bakalan khianat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkat kepada kita sekalian. Ya Allah taala angkat derajat orang tua kita, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah berikan taufik dan hidayat dan bimbingan kepada kita sekalian.